Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Belasan kapal motor penumpang di Selat Bali tak boleh berlayar, antrean kendaraan mengular. Enam sekolah dasar di Ngawi hanya memiliki 1 murid baru. Diduga depresi, pemuda berambut gondrong di Surabaya mendatangi kantor Damkar untuk memotongkan rambut. Enam sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi hanya memiliki 1 siswa, sementara 4 sekolah dasar negeri lainnya memiliki 2 siswa. Meski demikian, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tetap dilakukan. Azam Khalif Putra, warga desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi adalah satu-satunya murid kelas 1 di SDN Dempel 1 di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Meski demikian, ia tetap mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Meski sempat kebingungan karena tidak memiliki teman, namun akhirnya Azam bisa menyesuaikan diri. Apalagi dia selalu didampingi oleh gurunya. Ya, waktu pertama kali ya dia juga bingung teman. Soalnya kemarin waktu pertama kali mengadakan upacara dia itu bingung. Saya mau kemana? Terus akhirnya saya dekati, ya sini kamu ikut upacara sini. Lah terus saya berikan seragam, terus dia mau ikut upacara. Tapi anaknya sendiri memang maunya di sini, dia nggak mau di sekolah yang lain. Orang tuanya juga mendukung di sini. Hari ini MPLS dia juga nurut gitu meski sendiri. Nggak Iya. bingung nyari teman lagi. Enggak hari ini karena dia sudah tahu bahwa saya ini mengadakan MPLS sendiri, makanya dia nggak bingung cari teman. Kondisi serupa juga terjadi di SD Negeri Mojo 1, Kecamatan Beringin, SD Negeri Jenggrik 1, Kecamatan Kedunggalar, serta 3 sekolah di Kecamatan Widodaren, yakni SDN Karangbayu 3, Sidolaju 5, dan SDN Kayu Trejo 2. Sementara 4 sekolah lain di Ngawi yang hanya memiliki 2 siswa baru, yakni SD Negeri Kayu Trejo 3 di Kecamatan Widodaren, SDN 1 Gempol 1 di Kecamatan Karangjati, SDN Tulakan 6 Kecamatan Sine, dan SDN Dampit 3 di Kecamatan Beringin. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengatakan penyebab minimnya siswa baru di SD negeri itu diantaranya minimnya usia anak sekolah yang masuk SD serta persaingan antar sekolah. Rencana tetap yang mendapatkan minim itu tetap kita belum melaksanakan regrouping, Pak. Tapi tetap ini akan kita pantau, akan kita evaluasi. Apakah bertahun-tahun nanti siswanya juga minim? Kalau memang minim ya mau tidak mau ini harus ada regrouping untuk sekolah seperti itu, Pak. Pak, rata-rata itu penyebabnya apa Pak kira-kira Pak? Penyebabnya yang pertama memang jumlah penduduk di situ juga minim, Pak. Lulusan TK juga sedikit sehingga yang masuk di SD itu minim. Kemudian yang kedua karena ada persaingan sekolah yang lain tentunya ya ini menjadi indikator kita. Mungkin sekolah swasta akan lebih baik. Kita juga ada, kalau SD itu kan ada MI juga Pak di wilayah itu ya. Mungkin ada yang masuk di MI swasta. Fenomena minimnya siswa baru di SD Negeri Kabupaten Ngawi menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan setempat. Evaluasi akan dilakukan termasuk upaya regrouping atau penggabungan sekolah. Dirgo Coyono melaporkan dari Ngawi. Mas Azam itu di rumah sendiri. Iya, pinter. Seorang pria berambut gondrong di Surabaya meminta petugas damkar untuk memotong rambutnya. Meski bukan merupakan tugas utama, petugas pemadam kebakaran ini tetap melayani dan memberikan bantuan kepada pria yang diduga mengalami depresi tersebut. Didampingi oleh ibunya, AM pria berambut gondrong warga Pandugo, Surabaya, mendatangi kantor damkar Pos Kalirungkut, Surabaya. Kedatangan pria berusia 37 tahun yang diduga mengalami depresi ini membuat heran seluruh petugas damkar. Pria berambut panjang ini memaksa minta dipotong rambutnya oleh petugas damkar. Menurut sang ibu, anaknya selalu berontak, menolak, bahkan lari jika akan dipotong di tukang cukur.
Namun anehnya saat rambutnya dipotong oleh petugas damkar, ia justru tenang dan diam. Meski bukan menjadi tugas utama, namun petugas damkar tetap memberikan bantuan dan melayani memotong rambut sang pria ini. Diantar sama ibunya ke sini dan minta untuk pemotongan rambut. Informasi dari ibunya kalau motong di pangkas rambut, si anak yang diduga depresi ini tidak mau, Pak. Jadi mintanya ke damkar. Ini apa memang pertama kali atau bagaimana ini? Kalau untuk pemotongan rambut ini pertama kali kami lakukan, Pak. Dan yang bersangkutan baru pertama kali dipotong damkar ya? Dipotong untuk rambut pertama kali. Sebelumnya pemotongan pada cincin 5 jarinya. Memang diduga stres ini ya, Pak? Iya, bukan stres, Pak. Terus, ketika potong rambut apakah sempat berontak atau lari-lari atau bagaimana ini? Oh tidak, Pak. Alhamdulillah ketika dipotong diajak ngobrol juga, interaksi sama teman-teman juga. Kedatangan AM di kantor damkar Kalirungkut tidak hanya sekali. Bahkan sebelumnya beberapa waktu yang lalu, ia sempat meminta bantuan ke Mako Pos Damkar Kalirungkut untuk pemotongan cincin yang tersangkut kelima jarinya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram pelantang suara keras atau sound horeg. Fatwa haram ini dikeluarkan karena sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat. Fatwa haram ini dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur karena sound horeg dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam fatwa MUI Jatim, penggunaan sound horeg yang diharamkan beberapa di antaranya adalah penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar, membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum dan barang milik orang lain, serta memutar musik diiringi pria wanita yang berjoget dengan membuka aurat. Fatwa ini tertuang dalam salinan Fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 2025 tentang penggunaan sound horeg. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan sound horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan, maka haram secara mutlak. Sementara Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, meminta agar pengusaha dan pegiat sound horeg mematuhi fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya. Nah, maka dari itu sekarang patokannya adalah yang menjadi keresahan masyarakat tidak dibolehkan. Fatwa haram sound horeg ini dikeluarkan setelah MUI Jatim mendapat laporan dari masyarakat di Kediri pada 3 Juli 2025 dan dilakukan sidang Batsul Masail yang menghadirkan pelapor, pengusaha sound horeg, serta dokter ahli THT. Fatwa haram sound horeg sendiri dikeluarkan oleh MUI Jatim pada 12 Juli 2025. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya.